Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan upah minimum tahun 2025 sebesar 6,5%. Hal ini berdasarkan hasil rapat terbatas yang digelar Prabowo dan jajarannya. Dalam keterangannya di kantor Presiden, Jakarta, Jumat, tanggal 29 November tahun 2024, Prabowo mengatakan kenaikan upah merupakan hal penting bagi para pekerja. Presiden mengatakan penetapan upah minimum dilakukan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengusulkan upah minimum naik 6%. Namun setelah dibahas kembali dengan pimpinan buruh, maka pemerintah menetapkan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional tahun 2025 sebesar 6,5%. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat intern di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini, Jumat, tanggal 29 November tahun 2024. Rapat membahas soal upah minimum provinsi (UMP) 2025. Hadir dalam rapat tersebut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, Menteri Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet. Prabowo memulai rapat sekitar pukul 16:04 waktu Indonesia Barat. Rapat digelar secara tertutup. Sebelumnya rapat soal UMP tersebut digelar pada Senin tanggal 25 November lalu. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengatakan bahwa dalam rapat tersebut Prabowo menyampaikan arahan soal penyusunan UMP 2025. Saya menyampaikan salah satunya itu adalah terkait dengan progres kita dalam penyusunan UMP. Dan kemudian kami mendengarkan arahan dari beliau, Presiden, katanya. Hanya saja kata dia hasil pembahasan tersebut belum bisa diungkapkan ke publik. Pemerintah masih melakukan penyusunan UMP 2025 dengan mempertimbangkan berbagai aspirasi. Jadi kami masih harus merumuskan, karena banyak pertimbangan yang kemudian kita harus perhatikan, katanya. Pertimbangan tersebut, kata dia diantaranya aspirasi dari buruh dan pengusaha. Dalam menyusun UMP, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara peningkatan penghasilan buruh serta menjaga daya saing usaha. Pemerintah masih punya waktu hingga akhir tahun dalam menetapkan besaran UMP 2025. Namun, ia menargetkan bahwa penyusunan UMP 2025 akan rampung pada akhir November ini atau paling lambat awal Desember. Tunggu aja, saya punya target akhir bulan ini. Ya paling lambat awal bulan depannya. Semoga akhir bulan ini peraturan menterinya bisa keluar, pungkasnya. Kami paham, kami mengerti usaha kami, usaha Menteri Pendidikan Dasar Menengah, usaha Menteri Keuangan. Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah upaya kami dan ini akan kami upayakan terus. Saudara-saudara, kita harus memperbaiki kehidupan seluruh rakyat kita. Para guru, para pekerja, para petani, para nelayan, seluruh rakyat kita memerlukan kualitas hidup yang baik, dan kualitas hidup yang baik memerlukan pemerintahan yang bersih. Saya memberi peringatan
korupsi harus berhenti di Republik Indonesia. Kabinet Merah Putih, pemerintah yang saya pimpin, tidak akan ada toleransi kepada korupsi dan pencurian dan penyelewengan. Berhenti, berhenti, berhenti. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Beda pernyataan dari Ketum Megawati Soekarno Putri dengan kader PDIP Deddy Sitorus terkait kandang banteng. Pasalnya Megawati mengklaim kandang banteng masih berada di Jawa Tengah meski Andika Perkasa Hendrar Prihadi kalah di Pilkada 2024. Namun Deddy Sitorus menyebut kandang banteng sudah berpindah ke Jakarta. Pernyataan Megawati disampaikan dalam pidatonya yang diunggah di channel YouTube PDIP pada Rabu 27 November. Megawati menyebut Jawa Tengah masih menjadi kandang banteng. Tak sekedar itu, Ketum PDIP ini juga menyebut Jawa Tengah masih menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Sementara Deddy Sitorus berkelakar bahwa Jawa Tengah tak lagi bisa disebut sebagai kandang banteng. Deddy Sitorus meminta wartawan menyebut Jawa Tengah sebagai kandang bansos dan partai coklat. Ia juga melontarkan sarkasme dengan menyebut kandang banteng sudah pindah ke Jakarta. Pasalnya Pramono Anung Rano Karno unggul dan meyakini menang satu putaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi mempromosikan atau endorse pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jawa Tengah dan Jakarta. Di Pilkada Jateng, dukungan Jokowi tampaknya berhasil. Sementara di Pilkada Jakarta 2024, tampaknya endorse Jokowi kurang mempan. Menurut peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu pada Rabu 27 November 2024, dukungan Jokowi dan Prabowo di menit-menit akhir kampanye Pilkada Jateng mampu memengaruhi keadaan. Seperti diketahui, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, Ahmad Lutfi dan Taj Yassin, unggul dalam quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei. Mereka unggul dari total suara quick count pasangan nomor urut 1, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi atau Hendi. Hal itu diduga dipengaruhi oleh faktor Jokowi yang bahkan sempat mendampingi Ahmad Lutfi berkampanye di Klaten, Jawa Tengah. Namun berbeda dengan Pilkada Jakarta 2024, tampaknya endorse Jokowi kurang mempan di Jakarta. Pasalnya, paslon gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Suswono yang diusung Kim Plus dan di-endorse Jokowi kalah menurut hasil hitung sementara quick count sejumlah lembaga survei. Sementara paslon Pramono Anung dan Rano Karno yang diusung PDIP sejauh ini unggul atas RK Suswono menurut quick count.